Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian kali ini kita akan bahas tentang penyakit hati yang lain yang tidak kalah berbahaya dari penyakit riya, yaitu penyakit al-ujub. Ujub ya. Ujub dan riya sama-sama lawan daripada keikhlasan. Kalau orang riya atau orang ujub berarti dia tidak ikhlas. Kemudian ujub dan riya sama-sama menggugurkan pahala, dan ujub dan riya sama-sama merupakan syirik kecil. Dan ujub dan riya sama-sama menyebabkan masuk neraka jahanam. Ya. Oleh karenanya sebagaimana kita berusaha lari daripada riya, ya, kita juga harus lari daripada ujub, ya. Karena sebagian orang bisa selamat daripada riya, tapi dia terjatuh pada ujub. Dia bangga merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya, dan yang lain halnya. Sebagian orang selamat daripada ujub, tapi dia terjerumus dalam riya. Sejogjanya kita berusaha terhindar daripada kedua-duanya. Tapi kita akan jelaskan mana ujub. Secara bahasa, apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub kalau kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, dia hampir-hampir maknanya mirip dengan al-kibar, dengan kesombongan. Ini secara bahasa, yaitu yang menunjukkan tarofu, menunjukkan suatu ketinggian, ya, itu merasa tinggi dalam dirinya, ya. Adapun secara istilah maka dikatakan oleh Al-Jurjani, al-ujubu huwa ibaratun an tasawwur istiqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Yaitu ujub adalah seorang, dia merasa berhak untuk mendapatkan suatu kedudukan, padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Itu namanya ujub. Dia merasa dia harusnya tinggi, padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Padahal dia tidak tinggi. Al-Ghazali berkata, al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah wa rukun ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Al-ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada al-mun'im, itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia atau kenikmatan tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna ujub. Ujub yaitu intinya adalah engkau merasa bahwasanya keberhasilanmu adalah sebab dirimu, yaitu bukan hanya semata-mata Allah yang buat kau berhasil, tapi karena kelebihan yang kau miliki juga membantumu untuk membuatmu berhasil. Dari sinilah kemudian Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ar-riya min babil isyraqi bil khalq wal ujbu min babil isyraqi bin nafs. Riya yaitu kita mensekutukan Allah dengan selain Allah, yaitu kita mengharap dipuji oleh Allah, mengharap pahala dari Allah. Riya sekaligus kita mengharap pujian dari manusia. Ya, di situ kita meletakkan sumber pengharapan kita kepada dua, kepada Allah dan kepada makhluk. Makanya kita menampakkan amalan soleh kita agar dipuji oleh orang. Di sinilah kita melakukan syirik, mensekutukan Allah dengan manusia, entah dengan pejabat, entah dengan siapa yang kita harapkan pujiannya, kita berharap pengakuannya. Jadi riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain yang kita harapkan pujiannya. Adapun ujub adalah kita mensekutukan Allah dengan diri kita, ya. Seakan-akan keberhasilan yang kita peroleh ini, misalnya seseorang kaya raya. Dia kaya raya kemudian mengatakan, saya kaya karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas. Nah, ketika itu dia seakan-akan meletakkan posisi dia kerjasama dengan Allah yang membuat dia berhasil. Disinilah nilai ujub. Disinilah kita katakan ujub adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandingkan dirinya sendiri dengan kelebihan yang dia miliki, dengan kecerdasan, dengan pengalaman, sehingga membuat dia berhasil. Padahal kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kita berusaha adalah sebab, tapi itu bukan menentukan akibat. Yang menentukan akibat keberhasilan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti saya katakan, ya, bahwasanya betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, namun hidupnya tidak senikmat kita. Betapa banyak orang yang punya pengalaman luar biasa, bahkan bekerja di berbagai macam perusahaan, tapi dia tidak merasakan kenikmatan seperti kita. Yang mungkin kita tidak lebih cerdas daripada dia, dan kita tidak lebih banyak pengalaman dari dia. Nah, dari sini kita sadar bahwasanya benar, kecerdasan, pengalaman merupakan sebab keberhasilan, tapi dia tidak mesti berbanding lurus, ya. Yang menentukan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub juga berkaitan dengan masalah agama, ya. Jangan sampai kita tatkala kita berhasil dalam berdakwah, kemudian kita menyandarkan karena kita yang pintar, karena kita yang pandai mengkoordinir. Enggak. Yang membuat dakwah berhasil, yang buka hati manusia untuk bisa menerima dakwah, Allah semata, ya. Jadi ujub itu bisa dalam masalah dunia, bisa dalam masalah perkara agama, ya. Oleh karena terkadang kita dengar perkataan sebagian orang, sayalah yang dulu yang pertama kali membabat alang atau membuka jalan untuk dakwah.
Kalau bukan karena saya tentunya. Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan ujub ya, seakan-akan dia menggantungkan keberhasilan karena dianya. Di sini dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dan ini adalah ujub secara istilah ya. Ujub secara istilah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya orang yang riya, dia tidak mewujudkan firman Allah iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya, tidak butuh pujian dari yang lain. Adapun orang yang ujub, dia tidak mewujudkan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yaitu kita menyadari bahwasanya segala keberhasilan kita dalam urusan dunia maupun urusan agama semuanya murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita punya andil dalam keberhasilan tersebut, maka sungguhnya kita tidak mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Ternyata kita merasa kita juga ikut andil dalam keberhasilan diri kita. Wallahu alam, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna ujub secara istilah, kita bisa paham perkataan Al-Jurjani tadi ketika dia menjelaskan tentang ujub, yaitu seorang merasa dia telah mencapai suatu kedudukan padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Demikianlah orang yang ujub, dia merasa dirinya berhasil tinggi karena kemampuan dia, padahal tidak. Padahal keberhasilan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kemampuan yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, pengalaman yang dia lakukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa? Nothing. Kita ini siapa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya mencapai derajat tertentu dan dia sebenarnya tidak berhak mendapatkan, itulah ujub ya. Sama seperti penjelasan dari Al-Ghazali bahwasanya ujub adalah seorang i'dhamun ni'mah, yaitu dia merasa karunia yang dia miliki itu luar biasa, ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im, dia lupa menyandarkannya kepada Allah. Seharusnya ketika dia berhasil dia mengatakan ini semua dari Allah. Ini semua adalah dari Allah ya. Dari sini kita telah paham insyaallah makna ujub secara istilah. Baik, sekarang saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat berfikir tentang perbedaan mendasar antara riya dengan ujub. Saya akan sebutkan beberapa poin. Pertama, perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya kesyirikannya berkaitan dengan mensekutukan Allah dengan orang lain, yaitu kita mengharap pahala dari Allah sekaligus mengharap pujian dari orang lain. Riya. Adapun ujub, kesyirikannya berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu kita menyandingkan diri kita bersama Allah dalam menentukan keberhasilan kita. Seakan-akan kita berhasil bukan hanya sekedar karena Allah, tapi karena kita juga yang pintar, karena kita yang cerdas, karena kita banyak pengalaman. Jadi mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri. Berikut yang kedua, kalau riya hanya berkaitan dengan masalah agama, yaitu seorang riya karena sholatnya, seorang riya karena dakwahnya, seorang riya dengan sedekahnya. Jadi riya berkaitan dengan masalah agama. Riya tidak berkaitan dengan masalah dunia. Kalau seorang kemudian persentase suatu proyeknya dalam ikut tender misalnya, nggak ada masalah dia tampakkan. Atau seorang bekerja kemudian dia tunjukkan kepada bosnya, saya telah melakukan demikian, itu bukan riya. Memang dia dituntut untuk menunjukkan keahliannya. Seperti seorang jualan kemudian ketika dalam iklan dia sebutkan produk kami begini, itu bukan riya, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau riya hanya berkaitan dengan masalah-masalah agama, amalan-amalan soleh. Adapun kalau ujub berkaitan dengan masalah dunia dan juga masalah agama. Ya, contoh tadi masalah agama, seorang ujub dengan dakwahnya, dia merasa dia berhasil dakwah karena kecerdasannya, karena orasinya, dia menyandarkan keberhasilan itu pada dirinya, seakan-akan karena dialah keberhasilan, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ujub dalam dakwah ya. Ujub dalam tulisan, misalnya dia bisa menulis karya-karya yang bagus, kemudian dia menyandarkan kepada kecerdasannya, buku-buku agama yang menarik, dia menyadar kepada agamanya, maka inilah ujub dalam urusan agama. Selain dalam urusan agama, ujub juga bisa dalam masalah dunia ya. Seperti kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, itu orang merasa bangga ketika dia berhasil menjadi orang kaya. Dia mengatakan karena saya cerdas, mulai dari nol, karena saya begini ya. Dia lupa bahwasanya hanya Allah semata yang buat dia berhasil. Ini diantara perbedaan yang mendasar antara ujub dengan riya. Perbedaan yang ketiga sebagai penekanan dan tambahan, kalau riya berkaitan dengan syirik dalam tauhid al-uluhiyah ya. Dalam tauhid uluhiyah itu dalam peribadatan, kita beribadah kepada Allah dan juga kita beribadah kepada orang yang ingin kita harapkan pujiannya. Jadi ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun ujub berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dalam masalah isti'anah, yaitu
kita tidak meyakini hanya Allah yang menolong kita, tapi kita menyatakan kita juga bersama Allah menentukan keberhasilan kita. Jadilah 3 perbedaan mendasar antara ujub dan riya. Taib, apakah ujub sama dengan sombong? Ujub adalah sarana untuk mengantarkan kepada kesombongan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "I'lam annal ujba yad'u ilal kibr, li'annahu ahadu asbabihi, fayatawalladu minal ujubi al-kibr." Kata Ibnu Qudamah, ketahuilah bahwasanya ujub itu mengantarkan kepada kibar, kepada kesombongan. Ya, karena ujub adalah salah satu sebab kesombongan. Sehingga ujub melahirkan kesombongan, ya. Jadi tidak semua orang ujub dia sombong. Benar, orang ujub itu dia merasa hebat, dia merasa tinggi, tapi belum tentu dia merendahkan orang lain. Ketika dia mulai merendahkan orang lain, itulah sombong. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang al-kibr, kata Nabi SAW, al-kibr, kesombongan adalah gomtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Oleh karenanya orang yang sombong bisa dipastikan dia ujub. Orang yang sombong dia pasti ujub, tapi orang ujub belum tentu sombong. Orang ujub belum tentu sombong, ya. Tetapi ujub mengantarkan kepada kesombongan. Oleh karenanya Abu Wahab Al-Marwazi berkata, "Sa'altu Ibn al-Mubarak." Aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak, "Mal kibr?" Apa itu kibr? Kesombongan. Maka Ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, "Antazdariyan nas." Engkau merendahkan orang lain. Fa sa'altuhu 'anil ujub. Aku bertanya kepadanya tentang ujub. Maka antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Engkau melihat pada dirimu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Ini namanya ujub. Jadi kita merasa kita hebat, tinggi, itu sudah ujub. Tetapi ketika kita mulai merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, maka itulah ujub yang mengantarkan kepada kesombongan. Dan dua-duanya sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan bahaya penyakit ini. Di antaranya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu muhlikatin." 3 perkara yang membinasakan. Apa 3 perkara tersebut? Syuhun muta'un. Itu rasa pelit disertai dengan tamak yang ditaati. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan seorang ujub terhadap dirinya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini 3 perkara yang membinasakan, di antaranya ijabul mar'i binafsihi, yaitu seorang ujub dengan dirinya. Kenapa berbahaya dan membinasakan? Karena ujub ini bisa menimbulkan, sebagaimana kita pernah jelaskan, menimbulkan keangkuhan dan menjerumuskan orang dalam takabur dan akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagian dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menjelaskan, bisa jadi seorang melakukan dosa, namun dengan dosa tersebut merupakan sebab dia masuk surga. Dan sebaliknya bisa jadi seorang melakukan ketaatan, namun dengan ketaatan tersebut menjadikan dia masuk neraka. Kok bisa demikian? Kok dosa bisa menyebabkan masuk surga dan ketaatan sebaliknya menyebabkan masuk neraka? Maka beliau menjelaskan bahwasanya seorang melakukan dosa, kemudian dia menyesal dan selalu ingat akan dosa yang pernah dia lakukan. Kedua matanya sering meneteskan air mata, timbul ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, hatinya luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi-kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang merasa rendah, minta ampun kepada Allah, tidak merasa tinggi, ya. Dengan dia sering mengingat hal ini, sering menangis karena Allah, maka akhirnya mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, seorang melakukan ketaatan, bahkan mungkin dia melakukan suatu ketaatan yang hebat, tapi ternyata ketika dia melakukan ketaatan, dia menjadi ujub, merasa dirinya hebat, seakan-akan ini semua bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari ujubnya mengantarkan dia menuju kepada takabur, merasa lebih tinggi dari yang lainnya, bahkan membuat dia akhirnya membanggakan dirinya, berkata aku telah beramal ini, aku telah berbuat itu, dan akhirnya sikap sombong, takabur ini menyebabkan dia binasa dan masuk dalam neraka jahanam. Maka benarlah perkataan seorang penyair, wal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Hati-hatilah engkau dari penyakit ujub. Sungguhnya penyakit ujub itu berbahaya, akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran yang deras arusnya, yaitu akan sirna amalannya. Ya. Ini diantara bahaya ujub yang kata Nabi muhlikat. Di antara 3 perkara yang muhlikat membinasakan tadi adalah ujub. Di antara dampak penyakit buruk ujub, yaitu seorang pertama tadi lenyap sifat
tunduk pada dirinya. Dia tidak merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan Allah saja dia sudah tidak tawadhu, apalagi di hadapan manusia, dia tidak tawadhu di hadapan manusia. Kenapa dia merasa tinggi? Jadi pertama tidak merasa hina di hadapan Allah, dan kedua tidak tawadhu di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, ya tadi bisa mengantarkan kepada penyakit sombong dan angkuh, dan ini berbahaya yang menyebabkan dia bisa masuk neraka. Yang keempat, dia menjadi hamba yang kurang bersyukur. Kapan seorang bisa menjadi hamba yang suka bersyukur? Jika dia merasa semuanya dari Allah dan dia merasa dia tidak ada apa-apanya. Jika dia merasa semuanya dari Allah dan tidak ada apa-apanya, dia mudah bersyukur. Tapi ketika dia merasa saya punya andil karena saya hebat, karena saya ini, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga datang dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya ujub. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun, khashitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik, al-ujub al-ujuba." Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir akan menimpa kalian apa yang lebih parah daripada dosa. Apakah yang lebih parah daripada dosa? Al-ujub al-ujuba, yaitu sifat ujub. Ya, Al-Munawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, karrarahu ziyadatan fit tanfir wa mubalaghatan fit tahdhir. Yaitu Rasulullah mengulangi dengan mengatakan ujub-ujub, yaitu waspada ujub. Kenapa Rasulullah ulang-ulang? Yaitu untuk menegaskan agar dijauhi sikap ini. Ya, wa dzalika li anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi fayurja lahu at-taubah wal mu'jab maghrurun bi amalihi fa taubatuhu ba'idah. Kenapa Rasulullah lebih takut orang ujub daripada orang bermaksiat? Karena orang bermaksiat, dia ngaku, dia tahu, dia sadar bahwasanya dia berdosa. Dia tahu akan kekurangannya. Maka orang seperti ini masih diharapkan dia bertobat. Tapi orang ujub, dia tidak merasa berdosa. Bahkan dia merasa hebat. Ya. Dia terpedaya dengan dirinya, terpedaya dengan amalannya. Orang seperti ini sulit untuk bertobat. Ya. Sulit untuk bertobat. Oleh karenanya, inilah yang menunjukkan ujub itu bukan penyakit sembarang, tapi dia penyakit yang berbahaya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bahwasanya ujub adalah penyakit yang sangat berbahaya, sampai-sampai Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata, "Wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Yaitu ujub ini adalah perkara yang paling buruk yang menimpa orang-orang yang salat. Karena kita tahu sebagaimana pernah kita jelaskan, penyakit riya, penyakit ujub bukan menyerang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan sering justru menyerang orang-orang yang memiliki ketaatan-ketaatan, rajin beribadah. Makanya benar perkataan Ibnu Mubarak, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk pada orang-orang yang sholat, yang lebih buruk daripada ujub. Lantas bagaimana cara kita menghindari ujub? Ada beberapa hal yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa terhindar dari penyakit ujub. Yang pertama, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya kita bisa berhasil, ya, semuanya semata-mata karena Allah, dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha." Dalam surat An-Nur ayat 21. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian akan bersih, itu tidak akan jadi soleh, ya, selama-lamanya. Tetapi Allah yang membersihkan, Allah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya, yaitu Allah yang menjadikan orang yang soleh siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa soleh, ya, kita bisa baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menggali khandak, menggali parit, ya, Nabi SAW berkata, "Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Nabi berkata, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah dan kita tidak bisa salat. Nabi mengakui, Nabi pun bisa dapat hidayah, Nabi pun bisa sedekah, Nabi pun bisa salat. Demikian juga para sahabat, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inilah pengakuan yang diucapkan oleh kaum mukminin ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kata Allah, kami pun mencabut segala macam penyakit hati, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, yaitu mereka dalam surga.
Wa qalu, dan mereka berkata, penghuni surga mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan bisa mendapat hidayah, petunjuk, kalau bukan Allah yang beri petunjuk. Mereka mengakui bahwasanya mereka bisa sampai ke surga dengan beramal soleh, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah kita ujub dalam urusan akhirat. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa berbakti sama orang tua, kita bisa nuntut ilmu, kita bisa berdakwah, kita bisa memikirkan umat, semuanya semata-mata dari Allah. Bukan karena siapa-siapanya kita, bukan karena kehebatan kita. Kita katakan demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa begini. Demikian juga ketika kita bicara tentang perkara dunia, ya kita pun serahkan semua karena Allah. Kita bisa berhasil dalam urusan dunia. Mungkin kita bisa punya rumah yang bagus, mungkin kita bisa punya usaha yang bagus, mungkin kita bisa punya perusahaan yang hebat. Ya, jangan kita bilang karena kita cerdas, jangan bilang karena kita banyak pengalaman. Ya ikhwan, ya akhwati, semuanya dari Allah. Cerdas yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kita berkesempatan untuk punya pengalaman banyak juga Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan urusan kita dalam bisnis kita pun Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya semuanya karena pertolongan Allah, maka insyaallah ujub akan terhempas dan terlepas dari kita. Ya, senantiasa kita merenungkan hal ini agar kita tahu bahwasanya semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang perlu kita renungkan agar kita bisa melawan ujub, yaitu kenapa kita harus ujub dengan amal soleh kita ya. Kita mungkin kita boleh ujub kalau kita yakin amal soleh kita sempurna. Tapi kita semua sadar amal soleh kita penuh dengan kekurangan. Siapa yang merasa solatnya khusyuk sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang merasa hajinya sempurna? Siapa yang merasa solat malamnya sempurna? Tidak ada. Kita solat kita bermasalah, pikiran kita sering kemana-mana, haji kita bermasalah, kadang kita melihat yang tidak boleh untuk dilihat, kadang kita berbicara perkataan yang tidak boleh untuk kita ucapkan, umrah kita bermasalah, solat malam kita bermasalah, ya macam-macam. Kita tahu bahwasanya ibadah kita ini tidak ada yang beres, ya. Terus apa yang mau kita ujubkan? Oleh karenanya disyariatkan setelah kita melakukan ibadah, banyak dari ibadah-ibadah kita beristighfar. Contoh, setelah sholat 5 waktu kita beristighfar, dan ini sunnah Nabi SAW. Thauban radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salati istighfara thalathan. Rasulullah SAW kalau selesai sholatnya maka dia pun beristighfar 3 kali. Ya, kalau Nabi saja beristighfar, bagi kita yang sholatnya entah pikiran kita kemana-mana, terus kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak, terus apa yang mau kita ujubkan? Bahkan Allah bercerita tentang orang-orang yang sholat tahajud dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 15 sampai 17, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang saleh, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, sebelumnya kata Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu, yaitu tentang dunia dan seisinya. Yaitu apa? Tentang surga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Wa azwajum mutahharah, mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat para hamba. Siapa mereka penghuni surga? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. As-sabirina was-sadiqina wal qanitin. Itu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur imannya, wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Siapa mereka ini? Ini orang-orang yang soleh. Siang hari mereka melakukan ibadah dengan kesabaran, dengan bersedekah, dengan infak, dengan ibadah. Di malam hari mereka sholat malam, dan mereka tutup sholat malam mereka dengan wal mustaghfirina bil ashar, dengan beristighfar. Mereka tidak bangga dengan sholat malam, karena tidak ada di antara kita yang tahu sholat malam kita diterima atau tidak. Ya, demikian juga setelah haji.
Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, itu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Itu setelah kita di padang Arafah. Bukankah di padang Arafah kita beribadah, berdoa kepada Allah, mohon ampun? Wukuf di padang Arafah adalah inti daripada haji. Namun setelah kita meninggalkan Arafah, Allah suruh beristighfar, karena kita tahu haji kita penuh dengan kekurangan. Lihatlah Nabi SAW setelah berdakwah 23 tahun dengan keberhasilan yang luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Nabi memiliki sahabat-sahabat yang sangat-sangat super hebat. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Utsman, Ali dan yang lainnya. Tapi apakah Nabi ujub? Ya. Allah suruh Nabi justru beristighfar. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang masuk Islam dengan penuh berbondong-bondong. Apa setelah itu kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya kau bertasbih dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya, Nabi yang sudah berdoa 23 tahun, Nabi beristighfar dan Nabi tidak ujub. Ya, oleh karenanya ketika kita merenungkan ibadah kita ini enggak jelas statusnya diterima atau tidak, ya, dengan banyak kekurangan, Allah suruh kita istighfar. Lantas mengapa kita harus ujub? Kita nggak tahu ibadah kita lebih baik atau ibadah orang lain. Kita mau merasa tinggi daripada dia, sementara bisa jadi dia ibadahnya lebih baik daripada kita. Oleh karenanya, kalau kita renungkan hal ini, kita tahu ibadah kita yang tidak jelas statusnya terima atau tidak, maka janganlah kita ujub. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya, perkara yang ketiga yang perlu kita renungkan agar kita bisa melawan ujub, yaitu kita mau ujub dengan amal soleh kita, sementara taruhlah amal soleh kita diterima, namun di sana ada hal-hal yang bisa menggugurkan amal soleh kita. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, "Walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Bukan perkaranya engkau beramal soleh, tetapi yang perkara yang paling penting adalah kau menjaga amalmu, jangan sampai amalmu menjadi rusak atau menjadi gugur, ya, karena amal soleh bisa gugur, bisa rusak, bisa gugur. Allah telah mengingatkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang kau sedekahi. Jadi sedekah bisa batal kalau kita nyakiti hati orang kita sedekahi atau kita sebut-sebut sana sini, ya. Demikian juga misalnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kepadanya seperti kalian berbicara dengan yang lainnya. Bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ini Allah mengingatkan bahwasanya di zaman para sahabat ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, ada orang angkat suara di hadapan Nabi atau berbicara keras dengan Nabi, bisa jadi amalannya gugur. Ya, berarti amalan bisa gugur. Demikian juga zaman sekarang, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, bisa jadi orang mengeremehkan hadis Nabi, membantah hadis Nabi, bisa jadi membuat amalannya gugur. Demikian juga dalil yang menunjukkan amalan bisa gugur seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Demikian juga dan ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis ketika seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam, ya, dia melakukan transaksi dengan riba, ya. Sistem Aina itu riba. Maka Aisyah mengingatkan kepada sahabat tersebut. Aisyah berkata, "Innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub." Sungguhnya Zaid bin Arqam telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertobat. Bayangkan, riba bisa menggugurkan amal soleh. Ya, ini semua renungan baik kita. Bahwasanya kita mau banggakan amal soleh kita, sudah bangun masjid, kita sudah berbakti sama orang tua, kita sudah bantu keluarga. Kita nggak tahu amal soleh kita ini masih bertahan, masih ada catatannya, ada pahala atau tidak. Bisa jadi sudah gugur tanpa kita sadari. Maka seorang jangan ujub jika dia tahu bahwasanya amal solehnya tidak terjamin, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang mungkin kita renungkan agar kita tidak ujub, ya. Jangan kita merasa bangga di hadapan orang lain. Kita harus ingat, bukankah yang paling utama dalam penilaian adalah amalan hati
Dalam hadis kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian, tapi yang Allah lihatlah hati kalian dan amalan kalian. Nah, coba kita renungkan, kita kalau ketemu dengan orang lain, ya, mungkin kita bisa nilai secara zahir. Oh, secara zahir saya lebih rajin ke masjid daripada dia. Secara zahir saya lebih sering ngaji daripada ikut pengajian daripada dia. Secara zahir dia lebih banyak maksiat daripada saya. Tapi kita hanya, taruhlah kita mau menilai, kita hanya menilai secara zahir. Tapi siapa yang bisa menilai, membandingkan antara hati kita dengan hati dia? Bukankah di sana amalan-amalan besar yang lebih utama di dalam hati? Ya, mungkin kita begini tapi kita ujub, ternyata dia ikhlas meskipun amalannya sepele. Mungkin kita dikena musibah, kita nggak sabar, sementara dia sabar, kita tidak tahu. Belum lagi kita berkaitan dengan amalan-amalan yang kita tidak lihat dari dia. Ternyata dia meskipun orangnya kayak agak-agak begitu, tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Ternyata dia sangat perhatian sama karib kerabatnya. Ternyata dia sangat perhatian sama keluarganya misalnya. Kita nggak tahu. Ternyata orangnya tidak hasad, tidak dengki. Luar biasa, dia punya amalan yang besar. Makanya ngapain kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Bahkan kita ketemu, mungkin kita ketemu pembantu kita, pembantu supir kita, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Dia mungkin sabar, bekerja keras menjadi seorang pembantu untuk membantu mengirim hak gajinya buat keluarganya dengan susah payah. Kita nggak tahu pahalanya seperti apa di sisi Allah. Dia rela bekerja keras yang hasilnya dia berikan kepada orang lain, dan banyak orang seperti itu. Oleh karenanya, apa yang mau kita ujubkan? Mau kita bandingkan, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Ya, belum tentu. Orang lain mungkin kelihatannya penampilannya biasa-biasa, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk melawan ujub dari hati kita, yaitu kita membaca sejarah orang-orang saleh, ya. Kita membaca sirah Nabi misalnya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Kita membaca sirah para sahabat, bagaimana luar biasa amalan mereka yang tidak ada bandingannya dengan kita. Ya, bagaimana Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Ya, bagaimana Umar perjuangannya, bagaimana Utsman yang khatam Quran dalam satu rakaat, ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang kehebatannya luar biasa, dan para sahabat luar biasa. Kalau kita membaca satu persatu tentang ibadah mereka, bagaimana mereka berjihad dengan berjalan kaki sampai ratusan kilometer, sampai ada yang 1000 kilometer lebih, luar biasa. Bagaimana seorang sahabat berjihad sampai ditemukan seperti Ja'far bin Abi Thalib, ditemukan 70 sekian luka di bagian tubuhnya, semuanya bagian depan. Tidak ada sedikit pun luka di belakang. Ini tidak mundur sama sekali dalam peperangan. Lihatlah bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang sholat malam, kemudian dipanah dan dia melanjutkan bacaannya. Dipanah kedua kali dia lanjutkan bacaannya. Dipanah ketika dia lanjutkan bacaannya. Ketika ditanya, kenapa anda lanjutkan bacaan? Katanya, saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin selesaikan. Saya tidak ingin potong di tengah sholat saya. Subhanallah, bagaimana dia berlezat-lezat dalam sholatnya. Kita membaca para sahabat seperti dongeng, ya. Bagaimana infak mereka. Intinya, kalau kita baca sirah para sahabat, kita tahu diri. Kita ini siapa, apa yang sudah kita sumbangsihkan kepada Islam. Ya. Apa yang mau kita ujubkan. Mau ujub dengan sedekah kita, mau ujub dengan dakwah kita, mau ujub dengan, ya, banyak sekali apa yang mau kita ujubkan, ya. Kita baca juga bagaimana tentang sejarah para imam, ya. Bagaimana kisah misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Bagaimana luar biasa ibadah mereka. Lihat bagaimana Imam Ahmad diriwayatkan dalam sehari sholat 300 rakaat. Kalau sedang sakit 100 rakaat. Terus apa bandingannya dengan kita, ya. Imam Ahmad yang menghafal 1.000.000 hadis. Apa yang mau kita bandingkan? Kita baca tentang sejarah Imam Bukhari yang bersafar sampai mungkin 10.000 atau 11.000 kilometer dalam rangka menuntut ilmu, belajar dari 1.000 lebih guru. Terus apa yang mau kita banggakan dengan ilmu kita, ya. Jadi dengan baca sejarah hidup orang-orang saleh, kita akan tahu diri. Ya. Sehingga kita tidak pernah merasa hebat dengan apa yang telah kita lakukan. Ya ikhwan, hati-hati, setan selalu membisikkan dalam diri kita agar kita merasa hebat. Dan itu cara setan, agar kita bisa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata Imam Ibnu Qayyim, setan tidak peduli bagaimana cara menggoda manusia. Kalau seorang manusia kecenderungannya kepada maksiat, maka setan akan menghiasi maksiat sehingga dia tenggelam, kecanduan. Kalau meninggalkan maksiat rasanya berat.
Tapi kalau setan lihat seorang kecenderungannya kepada ketaatan, maka dihiasi oleh setan sehingga dia mungkin ekstrim dalam beragama, atau dihiasi sehingga dia ujub, sehingga dia ria. Ya, kita jangan terjebak dengan godaan setan. Kalau kita sudah melakukan suatu ibadah, kita bilang apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalanku yang sedikit ini ya Allah. Terimalah amalanku yang sedikit ini ya Allah, jadikanlah besar di sisimu ya Allah. Sungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Jangan datang setan mengatakan, oh lihat amalanmu hebat. Jangan, kita ini siapa? Kita ini kalau kita tidak ada pun tidak ada pengaruhnya bagi kaum muslimin ya. Kalau kita tidak ada pun Allah akan ciptakan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Allah masukkan kita dalam rel kebaikan. Alhamdulillah kita bisa punya sumbangsi mungkin dalam sedekah, punya sumbangsi dalam dakwah, punya sumbangsi ke masjid, punya sumbangsi dalam hal-hal kebaikan. Kita bersyukur. Jangan kita merasa mentang-mentang dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak ada pun nggak ada masalah. Ya, Allah akan pilih orang-orang lebih baik daripada kita. Ya. Oleh karena di antara hal yang membantu kita untuk melawan ujub adalah kita membaca sejarah orang-orang terdahulu agar kita tahu diri bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak ada nilainya sama sekali bandingkan mereka. Kita hanya berharap karunia Allah, kebaikan Allah untuk menjadikan sedikit yang kita berikan ini, yang kita usahakan ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab.